ketika uang itu keluar pakai arigato money, kita mensyukuri uang masuk dan kita mensyukuri juga uang keluar. Pada saat itu uang keluar kita ringan mengeluarkannya, ketika rasa hati kita ringan mengeluarkan uang, maka uang masuk juga akan ringan dan mudah. Karena alurnya, kita lahir itu kan kertas putih. Betul ya, Farida ya? Kita lahir tuh kertas putih, lalu kita berproses, kita jalan kan menuju pulang kan? Benar nggak sih? Kita jalan hidup di dunia ini kan menuju pulang, menuju kembali kepadanya. Kebayang nggak di titik kita hadir di bumi ini udah mulai banyak data yang masuk dan ini penuh jadi endapan. Terus kita mau pulang bawa endapan ini kah? Kita pulang harus merilis ini semua menjadi putih lagi gitu. Misi jiwa kita itu sebetulnya ketemu lagi nih sama kamu yang tanpa batas. Sama kamu yang dalam mindset, aku percikannya, aku eh, percikan nur ilahi, aku percikan cinta Tuhan, aku percikan kasihnya yang punya default cinta tanpa syarat, cinta tanpa batas. Defaultnya itu gitu, defaultnya adalah hukum kasih kalau kata di Mbak Fe. Ya kan Mbak Fe? Hukum kasih itu hukum paling tinggi. Hukum paling tinggi. Dan di semua literatur apapun, getaran cinta itu getaran yang udah di atas 1000, udah unlimited, udah alignment dia. Udah pencerahan gitu. Kita harus masuk ke titik itu karena itu adalah sejatinya kita. Kita berasal dari satu energi yang super besar gitu. Energi tanpa batas itu. Kita percikan dari energi yang satu itu. Dan semua yang hadir dalam kehidupan kita itu hanya pantulan pancaran dari getaran energi itu aja. Nah, sehubungan dengan pertanyaan tadi, ini prolognya cukup cukup daging ya. Prolognya cukup daging banget. Nah, wadah ini yang sedari kita kecil mulai masuk tuh belief-belief kamu mah anak petani nah kamu nggak usah tinggi-tinggi. Ini terjadi nih sama yang private kemarin. Jadi dia udah mulai ada belief dari orang tuanya mimpi nggak usah terlalu tinggi. Aku cukup aja bermimpi untuk punya motor karena nggak mungkin punya mobil. Nah, belief-belief itu yang kemarin aku bantu untuk rilis gitu karena kamu bukan itu. Default kamu adalah bahagia, berkelimpahan, dan tanpa batas. Itu defaultnya. Yang selain dari rasa tenang, selain dari adanya rasa tenang, adanya rasa damai, adanya rasa bahagia, adanya rasa cukup, dan adanya rasa berkelimpahan, selain rasa-rasa ini, rilis. Ya, selain rasa tenang, damai, bahagia, berkelimpahan, selain rasa ini, rilis, duduk, rilis. Itu kuncinya nih untuk pertanyaan. Belief-belief ini perlu dirilis nggak, Teh? Yes, betul, perlu. Terus sehubungan dengan belief uang datang hanya saat aku kerja. Artinya kita melimitasi kan, kita membuat batasan kan. Nah, sadari bahwa kita punya 4 hukum semesta pada saat di kelas. Nanti teman-teman yang belum punya kesempatan ikut kelas, yang mungkin mendengar video ini, aku sangat sarankan sekali untuk tahu 4 hukum semesta ini. Hukum semesta seperti cermin, hukum tingkat energi, hukum atau law of projection atau hukum proyeksi. Satu lagi yang paling powerful ini jadi daily routine itu adalah law of assumption atau hukum asumsi. Nah, power hukum asumsi ini dia jadi daily routine di buku yang kita keluarkan dan kita announce untuk bisa dipraktekin yang Umi saat ini lagi betul-betul siarin untuk
jalanin itu. Di daily rutin itu kita ada buku syukur, ya. Journaling syukur. Untuk apa? Untuk bikin habit baru, untuk ngisi data baru. Buku syukur. Minimal 3 hal aja yang kamu syukuri di akhir hari menjelang tidur kamu tulis. Kamu syukuri dan itu akan sangat powerful banget itu. After 30 hari itu akan kelihatan perbedaannya ketika journaling syukurnya dilakukan. Yang kedua adalah buku goals. Buku goals ini apa? Jadi kehidupan ini, tadi kita udah cerita bahwa di dalam diri kita itu ada kelimpahan tanpa batas, ada potensi tanpa batas. Dia bentuknya ruang kosong, kosong dia. Tapi yang kosong itu berisi yang tanpa batas gitu. Nah, karena dia kosong, kita perlu isi. Kita perlu isi goal kita apa, tapi lepasin ke ruang kosong tanpa batas ini. Nah, itulah goals kita. Sebagaimana kalau kita mau pergi ke suatu tempat, misalnya Mbak Wahyudi sama Mbak Fe mau pergi nih pakai kereta. Sampai di stasiun kereta. Mbak Fe sampai di stasiun kereta. Mas Wahyudi sampai di bandara misalnya. Pada saat sampai ditanya nih mas seseorang, mau kemana? Ya mengalir aja lah, let it flow. It, itu jadinya kehidupannya akan mood, nggak ada tujuan. Nah, buku goals itu untuk menetapkan kita mau step-step apa dalam hidup kita, lalu kita request ke semesta dan kita lepasin hasilnya. Gitu. Itu buku goal penting banget. 1 tahun ini kamu mau apa? Mau seperti apa itu buat dan lepasin. Untuk semua sisi kehidupan kita, itu tulis di buku goal. Skripnya pun sangat simpel. Apa yang kamu mau, sudah aku terima, gitu. Narasinya tuh sudah diterima. Karena sebetulnya kan udah ada dan tersedia semua di dalam. Ketika kita menyadari bahwa kita udah menerimanya, energi tentang power, rasa syukur kita udah menerimanya itu membuat fokus kita terhadap satu titik goal itu, energi itu akan mengarah ke titik fokus yang kita taruh itu. Dan dia akan mengalir dalam realita. Itu buku goals. Lalu satu lagi buku asumsi. Dari Law of Assumption ini, buku asumsi untuk mewujudkan realita. Nah, jadi nih, untuk menjawab pertanyaan yang tadi, Teh Febi, kalau aku ada belief bahwa uang datang hanya pada saat aku kerja, nih ya, berarti kan dia punya asumsi. Dia punya asumsi bahwa uang datang hanya pada saat aku kerja. Asumsi inilah yang dipantulin sama semesta untuk jadi realita. Cara kerjanya begitu. Contoh, aku nih misalnya, kayaknya pasanganku nggak sayang lagi sama aku. It seem like request, hai semesta, aku mau dong pasangan aku nggak sayang lagi sama aku. Oke, your request is my command. Request kamu akan jadi perintah untuk aku laksanakan. Kayak gitu sebetulnya cara kerjanya. Jadi realita Wahyudi saat ini seperti apa? Itu lahir dari asumsi-asumsimu sendiri kemarin. Clear nggak? Realita Mbak V, kejadiannya seperti apa? Itu lahir dari asumsi-asumsimu kemarin. Realita yang terjadi sama Windy saat ini, itu juga dari asumsimu. Realita Farida terjadi saat ini seperti apa, itu juga dari asumsimu. Begitu juga Mbak Umi. Ketika misalnya sakit, kayaknya susah ini, ya udah jadinya susah. Ketika misalnya kita punya suami, suami aku mah pelit, ya udah dia bakal jadi pelit. Cuma apa tuh ya, uangnya cuma dari suami, ya sih gitu. Lihat hukum semesta seperti cermin, dia cuma mantulin doang. Mbak Fe misalnya, aduh kenapa ya teman-teman aku kok pada kayak gini, kayaknya udah nggak perhatian lagi sama aku.
Jadi nuansa baru nih, aku cerita nih lebih dalam tentang tiga buku itu yang selama ini kita memang kayak nggak ngerjain gitu. Nanti harus belajar dari Mbak Umi ini untuk tiga buku itu. Kalau tiga buku itu aku sampai sekarang masih punya itu tiga buku, masih aku tulis gitu. Yang pertama buku syukur ngisi data baru, yang kedua buku goals untuk cerita setup masa depan dan aku lepasin, yang ketiga ini justru data daleman kita yang udah terlanjur ada, ayo kita rubah asumsi baru. Caranya gimana, Teh? Gampang. Caranya gimana? Kemarin aku tuh kursusin mobil mbak aku. Aku punya mbak. Aku bilang, kamu mau kursus mobil nggak? Mbak aku seneng. Aku kursusin mobil. Mbak aku kursus mobil. Udah selesai nih kursus mobilnya. Terus dia bilang, tuh mobil pakai, kamu coba pakai. Pada saat dia pakai, push gitu kan. Mobilnya nyerempet lah ya, pagar orang atau apa gitu, rusak sedikit. Mbak aku udah deg-degan, wah potong gaji nih sama ibu nih, mobil ibu rusak gitu kan, potong gaji nih. Nah pas ketemu aku, dia udah gitu ya, ibu kamu kenapa gitu, ibu itu mobil gini-gini diceritain. Pas aku lihat itu memang lumayan agak rusak gitu di dashboard ujung kiri. Terus aku cuma senyum, gak apa-apa. Ibu kok gak marah? Gak apa-apa. Itu masih sinyal semesta. Ibu mau dapat uang 100 juta. Jadi aku gak mau mikir yang gak enak-enak. Jadi kemarin BMW ya, BMW aku. Nih supir aku lagi, driver lagi bawa nih. Nganterin aku ke klinik. Mau suntik vitamin C biasa, imun boosting, suntik vitamin C. Pas aku turun, tiba-tiba dia mukanya pias. Ibu, BMW-nya kegeret. Mana? Oh, okay, no problem. Aku mau punya bisnis baru. Signal semesta saldo BCA aku nambah gitu. Jadi semua realita apapun buat aku itu kalau nggak nambah saldo BCA, kalau nggak bikin aku tambah sehat, kalau nggak mau ada bisnis baru yang masuk dalam kehidupan aku, kalau nggak segala sesuatu pasti akan diganti dengan yang lebih baik. Kenapa aku kayak gitu? Karena aku tahu ada hukum asumsi. Dan hukum asumsi itulah yang berlaku dalam kehidupan kita. That's why teman-teman pasti masih belum ngeh kenapa tagline kita abaikan realita, yang penting respon. Bener nggak? Kenapa sih kita abaikan realita, yang penting respon? Ya karena respon inilah yang membentuk realitamu. Jadi mau realitanya kayak apa yang hadir nih, sebetulnya itu netral sebetulnya. Apapun realita yang hadir kan itu cuma pantulan dalam. Jadi realita misalnya Wahyudi ketemu realita yang kemarin lo WhatsApp ke gua kan, Teh Feby gitu kan, lo WhatsApp sesuatu kan, itu kan mengkonfirmasi di dalam lo masih nyala sesuatu untuk dirilis dan untuk diberesin gitu istilahnya. Jadi mulai sekarang dan seterusnya, coba teman-teman perhatiin apapun sajian hidangan yang hadir dalam kehidupan kita, itu lagi nyeritain daleman kita. Kalau asik dibikin seru, kalau belum asik dibikin tambah seru aja gimana? Kan hidup cuma permainan dan senda gurau belaka. Nah, balik ke pertanyaan tadi, belief uang hanya datang dari kalau aku kerja. Ya itu kan asumsi kamu. Asumsinya ganti boleh nggak? Tulis di buku asumsi. Ini kan alumni yang nanya ya Farida ya. Jadi mulai ambil beli 3 buku deh di toko buku. Ini 3 buku memang ajaib banget sih kalau menurutku ya. Karena tapi gini, aku juga nggak nyalahin teman-teman. Ketika dikasih daily rutin ada buku yang harus kita tulis, ada 3 bukunya.
teman-teman hanya fokus ke rilis aja, nggak apa-apa, itu memang masanya lagi itu gitu. Mungkin waktunya sekarang untuk ditambahin lagi bobot yang lebih seru kalau memang manifestasinya mau seru. Jadi satu buku syukur, satu buku goal, satu buku asumsi. Nah, buatlah asumsi-asumsi yang seru di situ. Ketika ada realita baru, buat asumsi yang seru bahwa langsung aja statement bahwa uang masuk seperti udara. Uang seperti udara, dia ada di mana-mana. Dimanapun aku berada, itu potensi cuan. Bikin seru kayak gitu aja asumsinya. Jadi sejujurnya kalau aku juga dulu kerja ya, dulu juga sedikit asumsi aku seperti itu ketika aku belum tahu cara kerja hukum semesta. Tapi sejak aku bikin mindset bahwa uang itu seperti oksigen, gampang banget dihirup dan nyaman banget dikeluarin. Jadi aku tuh udah sejak berapa tahun yang lalu ya, mungkin dari tahun 2000 ya, aku uang keluar udah nggak pernah mikir. Maksudnya uang keluar ya ya udah alirin aja gitu, alirin. Jadi misalnya ada uang, terus aku taruh di dashboard, entah itu 20.000, 30.000, 50.000, 5.000 gitu. Kalau misalnya ngasih parkir ya udah kasih 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 gitu aja, nggak mikir ini kegedean nggak ya, ini kebesaran nggak, yang enggak. Alirin alirin aja gitu. Karena gini, ketika kita mengetahui bahwa kehidupan ini hanya flowing ya, ada masuk lalu ada keluar gitu. Aliran masuk keluarnya kita lancarin, kita bikin flowing. Ketika uang masuk ada di kita, lalu kita buka juga keran keluarnya, uang itu keluar. Ketika uang itu keluar pakai arigato money, kita mensyukuri uang masuk dan kita mensyukuri juga uang keluar. Pada saat itu uang keluar kita ringan mengeluarkannya, ketika rasa hati kita ringan mengeluarkan uang, maka uang masuk juga akan ringan dan mudah.